Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pertemuan kita kali ini pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah selesai di pertemuan yang lalu pembahasan bacaan-bacaan salat setelah takbiratul ihram, iftitah, ta'awud, basmalah, al-fatihah, kemudian surat setelah al-fatihah. Di hari ini kita masuk di pembahasan bab ruku. Pembahasan ruku dalam solat ini pembahasan penting. Apakah terkait dengan hukum ruku, bacaannya, caranya, cara ruku, serta takbiratul ihram, takbir intiqalnya, takbir perpindahan. Nah, di sini ana langsung karena ini takbir pertama setelah takbiratul ihram. Kan takbir paling pertama takbiratul ihram. Kemudian takbir pertama setelah takbiratul ihram adalah takbir ruku. Di sini kita bahas apa hukum takbir untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini sebelum masuk ruku. Hukum takbiratul intiqal, hukum takbir intiqal, takbir perpindahan. Intiqal artinya perpindahan. Di buku di halaman 158. Takbiratul intiqal adalah takbir perpindahan untuk ruku. Seluruh takbir selain takbiratul ihram di dalam solat dinamakan dengan takbir intiqal. Ini penamaannya, selain takbir ihram namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Berselisih para ulama tentang hukumnya. Apa hukumnya itu takbir perpindahan? Ya, ini antum perlu tahu sekali. Fungsinya nanti ketika kita ditanya, saya lupa takbir perpindahan, apa hukum sholat saya? Maka jawaban antum dibangun di atas ini. Apa hukumnya ini takbiratul intiqal? Pendapat pertama, takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi ini umum jadinya pembahasannya. Bukan hanya sekedar ruku saat ruku. Tapi semuanya. Saat sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud. Bangkit dari tasyahud awal. Paham kan? Semua ini jadinya. Katanya takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain adalah wajib. Ini pendapat pertama. Adalah wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Daud, itu Ad-Dhahiri, serta Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Jadi ini madhab Dhahiriyah lebih dikenal dengan dari madhab Dhahiriyah. Dan pendapat juga dari Imam Ahmad. Dalil pendapat ini adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi perhatikan dalilnya. Dalilnya hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri ke salat maka beliau bertakbir ketika berdiri. Tsumma yukabbir hina yarka'. Kemudian bertakbir ketika ruku. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu min ar-rak'ah. Kemudian beliau berkata sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Tsumma yaqulu wa qa'im, kemudian berkata dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana lakal hamd. Qala Abdullah ibn Saleh anil Laits wa lakal hamd. Maksudnya
ada yang mengatakan Rabbana lakal hamd, ada juga Rabbana walakal hamd. Boleh pakai waw, boleh tidak. Dan nanti akan dijelaskan bacaannya. Ini kita belum mau jelaskan bacaan, takbir dulu. Tsumma yukabbir hina yahwi, kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa ra'sa, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian beliau bertakbir lagi ketika sujud yang kedua. Tsumma yukabbir hina yarfa ra'sa, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika fis sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian beliau lakukan hal itu pada solatnya seluruhnya sampai beliau selesaikan. Wa yukabbir hina yakum minas sintain ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ketika berdiri dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud. Setelah duduk apa? Tasyahud. Ini kata mereka, Nabi bertakbir, Nabi bertakbir, Nabi bertakbir. Paham kan? Iya. Katanya dalil ini menunjukkan apa? Wajib. Dan juga mereka berdalil dengan dalil lain juga. Saya sebutkan di buku. Kemudian pendapat kedua. Iya. Pendapat kedua, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Bahwasannya takbir di buku halaman 160. Takbir intiqal, takbir perpindahan hukumnya adalah sunnah. Bukan wajib. Tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Tahu sunnah ya? Kalau wajib kan berdosa kalau antum tidak takbiratul intiqal. Dan kalau antum tinggalkan dengan sengaja berarti antum batal sholatnya. Itu namanya takbiratul intiqal kalau antum berpendapat wajib. Berdosa kalau ditinggalkan lupa. Paham kan? Tidak perlu diganti nanti bisa sujud sahwi. Tapi kalau tinggalkan dengan sengaja bisa batal sholat. Di samping berdosa. Pendapat kedua ini tidak. Sunnah. Hukumnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kebanyakan ulama madhab berpegang dengan pendapat ini. Hukumnya adalah sunnah. Di mayoritas di kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka. Dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Dalil pertama, takbir perpindahan itu tidak disebutkan dalam hadis orang yang salah solatnya. Iya kan? Coba antum baca kembali hadis yang salah solatnya. Kan yang diajarkan cuma takbiratul ihram. Kemudian kamu baca, kemudian kamu ruku, kemudian kamu bangkit, kemudian kamu sujud, kemudian kamu bangkit, kemudian kamu sujud, kemudian kamu bangkit. Kan tidak ada takbir. Selain takbir apa? Pertama. Coba antum lihat kembali di takbiratul ihram. Hadisnya. Iya, dalil kedua. Tidak datang perintah dari Nabi SAW dalam hal tersebut. Tidak ada perintah. Kalau kamu ruku, takbirlah. Kalau kamu sujud, takbirlah. Kalau kamu bangkit, takbirlah. Kalau kamu sujud lagi, takbirlah. Tidak ada perintah. Kan yang kita katakan wajib itu kapan? Kalau ada apa? Perintah. Adapun hadis-hadis yang telah disebutkan dalam pendapat pertama, semuanya itu menukilkan bahwa itu perbuatan Nabi. Coba antum lihat tadi. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW bertakbir, bertakbir, bertakbir. Paham kan? Semuanya itu apa? Perbuatan. Perbuatan Nabi apa hukumnya? Kalau Nabi melakukan maka itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Kan kaidahnya kalau Nabi perintahkan maka wajib, kalau Nabi contohkan maka sunnah. Dipahami nih? Paham ya? Ya kan? Kalau Nabi larang maka itu haram. Kalau Nabi tinggalkan berarti itu makruh. Paham jadinya? Kan 4 hukum. 4. Wajib, sunnah, makruh, haram. Itu masing-masing ada ciri-cirinya. Dan ini pendapat yang kuat tentunya. Kan tidak bisa kita bilang wajib kalau tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah. Pendapat ini yang kuat. Artinya kalau ada orang lupa, tidak berdosa, tidak batal sholatnya. Cuman hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah. Ini hukum takbir perpindahan. Ini hukum takbir perpindahan. Kemudian masalah berikutnya hukum rukuk. Rukuk dalam sholat hukumnya adalah merupakan rukun dari rukun sholat. Paham kan?
ini tidak ada silang pendapat. Ruku itu rukun solat. Tidak ada solat tanpa ruku. Tidak ada solat tanpa ruku. Hal tersebut dijelaskan dalil Quran, demikian pula hadis Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Wahai orang-orang beriman, ruku dan sujudlah. Perintah Quran. Demikian pula dalil dari hadis Nabi SAW. Itu orang yang salah solatnya. Ini hadisnya. Orang yang salah solatnya, iya kan? Hadis panjang di situ saya nukil. Kemudian Nabi SAW di antara yang katakan, summarka. Terkait dengan pembahasan ruku. Summarka hatta tatma'inna roki'a. Kemudian kamu ruku sampai tumaknina di ruku. Ruku sampai tumaknina. Sampai apa? Tumaknina. Tumarfa ro'saka hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian kamu angkat kepalamu, bangkit dari ruku, sampai kamu i'tidal, berdiri. Maksudnya lurus berdiri. Sampai kamu lurus berdiri. Ini jelas sekali. Iya. Dan dinukil kesepakatan oleh para ulama, seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, dan selainnya. Bahwa ruku ini adalah merupakan rukun sholat. Berikutnya caranya. Sifat ruku. Cara ruku. Iya. Di sini banyak hal ya yang akan disampaikan karena terkait dengan posisi tangan, posisi punggung, posisi kepala. Ini banyak hal. Cara pertama di buku halaman 162. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Dan ini hukumnya adalah wajib. Jadi dua tangan itu di atas lutut. Bukan di atas paha, bukan di atas betis. Artinya di lutut, pas di lutut. Tahu lutut kan? Ayo. Mana lutut saudara? Nah, itu dia lutut. Alhamdulillah Ayub tahu. Saya kira Ayub tidak tahu lutut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Humaid. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah i'tadala qa'ima." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, maka beliau lurus berdiri. Jadi Nabi itu kalau berdiri lurus, beliau enggak bungkuk. Beliau berdiri lurus. Iya, beliau berdiri lurus. Sebagian orang bungkuk. Kan dia pandang tempat sujud. Hadis tentang nanti akan datang. Hadis tentang memandang tempat sujud ketika berdiri doif. Iya. Jika ada sebagian orang bungkuk. Karena berdalil dengan hadis disunahkan memandang tempat sujud. Itu hadisnya nanti akan datang. Doif. Jadi Nabi kalau berdiri lurus. Dan belum lihat ke depan. Nanti akan datang juga hadisnya. Belum lihat ke depan. Iya. Qala kemudian Nabi berkata, Allahu Akbar. Wa raka'a tsumma atadal. Maka beliau ruku dan beliau i'tidal. Gimana itu ruku yang i'tidal? Walam yasubba ra'sahu walam yuqni'. Wa wada'a yadayhi ala rukbatai. Yang bagian kita sekarang ini yang paling ujung dulu. Kalau masalah punggung kan ini, tapi ada hadisnya karena bersambung. Jadi beliau ruku, kemudian beliau i'tidal di ruku. Gimana itu i'tidal dalam ruku? Yaitu katanya tidak mengangkat kepalanya, tidak pula ditundukkan. Jadi ketika ruku juga, kepala beliau tidak diangkat dan tidak ditundukkan. Kepalanya. Ini tentang kepalanya. Tidak tunduk, tidak pula diangkat. Tidak pula diangkat. Iya. Dan wadda'a yadayhi ala rukbatai. Ini yang menjadi poin kita. Belum meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Maksudnya tangan kanan di atas lutut. Kanan, kiri di atas lutut. Kiri.
Itu caranya. Sebentar akan ada lebih jelas lagi nanti insya Allah. Takbirnya di hadis berikutnya. Makanya tangan ini kan maksudnya gimana ini? Jari atau gimana? Sebentar ada hadisnya. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibn Hibban, disahihkan oleh Syalbani rahimallahu ta'ala dari Abu Humaid. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW idha qoma ila sholah, adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri ke sholat, yarfa'u yadaihi, belum mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihi mamankibai, ini sudah lewat. Sampai belum mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma yukabbir hatta yukirru kullu admin fi mawdi'ihi mu'tadila. Kemudian beliau bertakbir. Sampai menetap setiap persendian ke tempatnya i'tidal. Tsumma yaqra, kemudian beliau membaca. Itu membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Tsumma yukabbir. Ini sekarang datang ruku. Datang untuk ruku. Kemudian beliau bertakbir. Fayarfa yadai hatta yuhadiya bihi mamankibai. Sama. Belum mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma yarka. Kemudian setelah itu beliau ruku. Wa yada' rohatai ala rukbatai. Maka beliau meletakkan rohanya. Ini roha namanya. Telapak tangan. Belum meletakkan telapak tangannya. Ala rukbatai, di atas kedua lututnya. Jadi telapak tangan ini yang pas di lutut. Paham ini? Telapak tangannya ini di lutut. Ini jelas sekali takbirnya. Karena sholat ini termasuk yang paling jelas yang Nabi terangkan. Karena Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi dia jelas sekali. Dari semua sisi para sahabat mungkin. Jadi tidak perlu lagi kita tambah-tambah, tidak perlu lagi. Cukup kita lakukan yang sunnah. Jadi ini jelas sekali, telapak tangan. Ya, ke lutut. Tsumma ya'tadil fala yastubbu ra'sahu wa la yuqni, kemudian beliau i'tidal, lurus, beliau tidak menundukkan kepala dan juga tidak mengangkatnya. Demikian pula hadis berikutnya lagi dari Rifa'ah bin Rafi', diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan juga oleh Syalbani. Kata Nabi SAW, wa idza raka'ta. Ini yang menunjukkan wajibnya, karena ada perintah. Kalau tadi kan perbuatan kan? Ini sini. Kenapa saya bawakan ini ketiga lagi? Karena saya bilang tadi wajib. Saya bilang tadi apa? Wajib. Dua dalil tadi itu perbuatan. Dua dalil tadi itu apa? Perbuatan. Ini yang menunjukkan wajibnya. Kata Nabi, wa idza raka'ta, kalau kamu ruku, fadha', perintah, maka letakkanlah rohataik ala rukbataik, kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Wamdud dhahrok, luruskan punggungmu. Jadi punggungnya diluruskan, jangan dibengkok. Jangan tunduk, jangan juga ke atas. Tapi kalau memang pas di lutut, telapak tangannya pasti lurus. Iya enggak Ahmad? Jangan menghayal. Coba Ahmad. Kamu menghayalan tuh? Kasih pas? Belum. Iya. Belum. Kasih lama. Kita mau kasih lihat teman-teman ini. Kasih lama. Di lutut itu. Telapak tangannya. Kenapa enggak menetap tangannya? Licin bajunya. Lari turun. Kasih angkat sedikit bajunya. Tersiksa Ahmad ya. Duduk Ahmad. Siapa yang contohkan? Coba Hanif. Abu Hanif. Ke Ahmad enggak bisa menetap. Lari turun sendiri tangannya. Hah? Bengkok punggungnya deh. Iya. Kasih lurus, jangan kasih bungkuk. Ya. Di telapak tangan, di lutut. Nah, kalau begitu memang langsung lurus sendiri. Kalau antum, coba ke bawah sedikit.
di bawahnya lutut, telapak tangannya. Pasti bengkok, kan begitu. Coba di atasnya lutut, pasti bengkok, kan begitu. Nabi tidak naik, tidak turun. Nah kalau antum pas di situ, pasti lurus. Ketika orang tidak pas, maka akan bengkok. Paham maksudnya? Kan tidak mungkin disuruh lurus kan? Baru tangan disuruh di lutut, baru tidak lurus. Kan pasti lurus kalau disuruh, karena pasti ini sesuai. Karena yang menyuruh ini adalah penciptanya kita, Allah. Paham kan? Pasti Allah tahu. Ya kan? Tidak ada yang Allah tidak tahu tentang badan kita. Ya kan? Jadi kalau kita begitu pasti lurus. Orang akan bungkuk kalau yang lain. Atau kadang orang di lututnya tapi dia tekuk ininya. Coba tekuk. Abu Hanif, kalau Ahmad susah ya. Tekuk lututnya, tekuk. Lutut. Sikunya. Tekuk. Nah itu kan pasti bengkok kalau ditekuk. Paham kan? Diluruskan saja. Sebentar ada. Ada kata lagi. Dan jazakumullah khairan. Paham Ahmad? Iya. Kemudian hadis itu kedua juga. Nanti ada lagi hadis ya. Ada kata amkana. Nabi mengokohkan. Nanti insya Allah. Demikian pula hadis ketiga saya sebutkan di situ karena diperintahkan umirna an-nadha aidina ala rukab. Kami diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut. Ini semua ini ilmu bagi antum, sengaja saya sebutkan banyak dalil supaya kita tahu ini cara solat, cara ruku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara kedua, lihat halaman 165. Menekan dan menguatkan kedua tangan di atas lututnya. Dan meluruskan punggungnya. Tadi kan sudah kan kata meluruskan punggung kan dari tadi. Cuma di sini ada menekan tangan ke lutut. Jadi ditekan. Supaya lurus kan. Kan tidak bisa lurus kalau tidak ditekan. Ya, dikokohkan tangannya. Ini dikatakan berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara dhahrah. Jika ruku yaitu Nabi SAW maka belum menempatkan kedua tangannya pada lututnya dan meluruskan punggungnya. Dan di situ ditakbir dengan amkana, ditempatkan dengan dikokohkan. Ditempatkan dengan dikokohkan tangannya. Iya. Demikian pula lafaz yang setelahnya summa yarka wa yad'u rahatai ala rukbatai summa ya'tadil. Ini jelas tadi. Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian beliau i'tidal, lurus, tidak merendahkan kepalanya dan tidak pula menaikkan kepalanya. Paham kan? Tidak menaikkan kepalanya. Ini cara ruku. Dipahami kan? Cara ruku. Selesai. Kemudian membaca berikutnya hukum membaca doa ruku. Hukum membaca doa ruku. Ya. Saat ruku. Dan sekaligus di sini saya bahas doa, hukum membaca doa sujud juga. Karena supaya tidak berulang. Karena sama hukumnya doa ruku dan doa sujud. Terkait dengan hukumnya. Makanya di sini saya bahas satu kali supaya tidak berulang. Karena pembahasan ulama kita sama. Dalam pembahasan ini ada 3 pendapat terkait dengan hukum membacanya. Doanya ya, bukan rukunya. Kalau ruku sudah. Doa ruku, apa hukum membacanya? Doa sujud, apa hukum membacanya? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama sunnah. Mustahab. Tidak wajib membaca saat ruku dan sujud. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat yang mengatakan tidak wajib ini mayoritas ulama mazhab. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, As-Sawri. Mereka berdalil dengan hadis orang yang salah solatnya. Di mana Nabi tidak mengajarkan bacaan ruku. Demikian pula bacaan sujud. Paham kan? Iya enggak? Lihat di hadis orang yang salah solatnya. Kan tidak ada bacaan-bacaan ruku, tidak ada bacaan apa? Sujud. Tidak ada Nabi bilang kemudian kamu baca bacaan ruku. Kemudian kamu baca bacaan
sujud. Tidak ada. Iya. Pendapat kedua, membaca bacaan ruku dan sujud hukumnya adalah wajib. Kalau ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ishaq ibn Rahawai, Daud Ad-Dhahiri, Ibn Hazm, dipilih oleh Ibnul Mundir dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berkata, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka wajib baginya mengganti dengan sujud sahwi. Ini kan ciri yang wajib seperti itu. Ciri yang wajib seperti itu. Ya. Dalilnya mereka adalah, ini dalil pendapat kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Jadi diperintahkan untuk bertasbih. Sisi pendalilannya katanya Allah memerintahkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan atas apa? Wajibnya. Juga mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas. Nabi SAW bersabda, "Fa'ammar ruku fa'addimu." Perintah. Adapun ruku, fa'addimu fihi Rabb Azza wa Jal. Maka agungkan Allah Azza wa Jal. Dengan lafaz apa? Perintah. Fa'addimu. Lafaz perintah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, tidak disyariatkan. Ini paling jauh. Pendapat ketiga, tidak disyariatkan membaca doa ruku dan membaca sujud, doa sujud. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Memang Imam Malik ada beberapa beliau berpandangan tidak disyariatkan. Sudah lewat bersama kita ibtidah. Menurut beliau ibtidah tidak disyariatkan. Ini yang kedua yang beliau katakan tidak disyariatkan. Doa sujud, doa ruku. Dan beliau diberi udur mungkin tidak sampai. Ya, kepada beliau doa-doa ruku dan doa-doa sujud. Hadis-hadis yang tidak sampai kepada beliau. Masa Imam Malik tidak sampai? Iya masa-masa. Tidak ada orang punya ilmu semuanya. Paham kan? Setinggi apapun ilmunya seorang pasti ada yang dia lupa, ada yang dia tidak tahu. Paham ini? Ada yang dia tidak tahu. Jangankan kita, Nabi Musa saja Nabi, ada yang dia tidak tahu. Paham kan? Ada yang dia tidak tahu. Makanya dia melakukan rihlah kayak Khidir. Bahwa ada yang lebih berilmu di sana tentang daripada kamu, yaitu Khidir. Jelas kan? Jadi hanya Allah yang maha sempurna. Yang tidak ada sama sekali yang samar baginya. Kalau kita pasti ada yang kita lupa, pasti ada yang kita tidak tahu. Ini harus antum tahu. Karena sebagian orang kadang berlebihan membesarkan orang lain. Dia bilang, ini ustaz, masa tidak tahu dia. Ini doktor, ini prof. Prof, bukan nabi. Kan begitu. Iya. Sebagian orang begitu. Jadi berdalil dengan orang, tidak berdalil dengan Quran Sunnah, tapi orang. Sebagian kita. Bahkan sebagian penuntut ilmu begitu. Masa ustaz itu lupa. Itu karena, ya enggak apa-apa kita menghormati seorang. Nah, karena ilmunya. Tapi bukan berarti semua dia tahu. Bukan berarti semua dia tahu. Pasti ada yang dia tidak tahu. Tinggal kalau tidak tahu dia bilang apa? Saya tidak tahu. Itu kan yang berat. Bilang saya tidak tahu. Ya, apalagi orang yang baru belajar. Susah sekali bilang tidak tahu. Malu. Ya, enggak. Kita kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Bilang tidak tahu. Nah, ini Imam Malik belum pendapatnya di sini jauh sekali. Makanya pendapat yang paling ketat perselisihan itu pertama dan kedua. Mayoritas dan orang-orang Dhahiriyah serta Imam Ahmad. Yang mengatakan wajib sementara mayoritas mengatakan apa? Sunnah. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Iya kan? Paham kan? Pendapat yang kedua. Pendapat pertama kan mereka bilang apa? Alasannya sunnah karena tidak diajarkan di mana? Di orang yang salah sholatnya. Kan itu yang rukun. Iya kan? Kan di situ yang diajarkan apa? Semua yang rukun, bukan yang wajib. Paham ini? Kan ada 3 hukum. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Semua yang diajarkan di hadis orang yang salah sholat yaitu rukun. Makanya tidak ada doa sujud. Tidak ada doa ruku. Karena bukan rukun. Ini hukumnya adalah apa? Wajib. Tidak batal sholat. Paham kan? Kalau orang lupa. Iya, itu gampang jawabannya.
Adapun pendapat ketiga, ya tidak sampai dalil. Iya. Dan kalau antum mau keluar dari silang pendapat, baca saja. Karena kan ini tidak ada mengatakan tidak dibaca kecuali Imam Malik. Ia mengatakan sunnah dibaca, ia mengatakan wajib juga baca. Kan begitu kan? Walaupun yang paling kuat karena ada perintah tadi menunjukkan apa? Wajibnya. Karena asal daripada perintah adalah wajib. Sekarang bacaannya saat ruku. Bacaan saat ruku. Telah datang dari Nabi SAW beberapa bacaan saat ruku. Bacaan pertama, Subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma gfirli. Ini datang dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bacaan kedua, Subhana rabbiyal azim. Sampai situ, Subhana rabbiyal azim, bukan wa bihamdihi. Ini dalam riwayat Muslim ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada tambahan wa bihamdihi itu di luar daripada Muslim. Iya, dianggap syad karena menyelisih rawi yang lebih kuat. Menyelisih rawi yang lebih kuat. Karena kalau seandainya ada tambahan wa bihamdihi, pasti Muslim tambah. Tapi Imam Muslim tidak memasukkannya, sengaja dihapus karena tidak sah. Jadi subhana rabbiyal azim. Hadis riwayat Muslim. Bacaan ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini hadits riwayat Muslim juga. Bacaan keempat, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Ini berdasarkan hadis juga riwayat Muslim. Bacaan kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini bacaan yang kelima. Bacaan keenam, Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini bacaan keenam. Riwayat Nasa'i. Kalau bacaan kelima tadi riwayat Muslim juga. Banyak dalam riwayat Muslim. Bacaan keenam ini riwayat Imam Nasa'i. Ya, ini 6 bacaan yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bacaan-bacaan apa? Ruku. Kemudian masalah berikutnya, hukum berdoa ketika ruku. Iya, apa hukum berdoa ketika apa? Ruku. Di sini ada 2 pendapat. Berdoa maksudnya selain bacaan ruku tadi ya. Boleh nggak kita berdoa kalau kan kadang kita ruku lama. Seperti sholat tarawih. Kan sunnah rukunya lama, sujudnya lama. Apa yang kita baca? Boleh nggak berdoa? Boleh nggak kita berdoa? Pendapat pertama Imam Malik menganggap makruh berdoa ketika ruku. Berdasarkan hadis dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, fa'ammar ruku fa'addimu fihi Rabb azza wa jal. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyus sajabalakum. Adapun ruku maka agungkan Rabb al azza wa jal. Sedangkan sujud maka berusahalah untuk bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu, kata Allah, kata Nabi SAW. Lihat, di ruku cuma disebutkan agungkan Rabb, di sujud perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Jadi di ruku tidak disebutkan, di sujud disebutkan. Maka Imam Malik mengatakan berarti di ruku tidak. Di ruku tidak dianjurkan apa? Berdoa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, disunahkan berdoa ketika ruku. Kalau memang lama rukunya, kita sudah baca doa ruku, masih lama rukunya, sunnah berdoa. Ini pendapat mayoritas, Masya Allah. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Berdalil dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkata, kanan Nabi SAW yukfiru ayyakul fi rukuhi wa sujudi. Adalah Nabi SAW banyak membaca dalam ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kan ini doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini yang paling sering Nabi baca di ruku dan di sujud. Subhanakallahumma rabbana
Wa bihamdika Allahumma firli. Paham gak ini? Ini dalil mereka. Ya, ini adalah dalil mereka. Sehingga berdasarkan dalil ini, maka yang benarnya adalah disunnahkan juga dalam ruku untuk apa? Berdoa. Ini kadang orang lalai kan. Orang kalau sujud, dia berdoa. Kalau ruku, tidak. Ya, karena kita tidak tahu pendapat uraian fikih dari para ulama kita. Iya, jelas ya? Ini Masya Allah. Jadi kalau lama Pak Imam ruku, boleh kita berdoa. Boleh kita berdoa dengan tadi yang datang dari Nabi. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma firli. Iya. Kemudian tumanina dalam ruku ini tadi sudah disinggung dalam hadits orang yang salah sholatnya. Tumanina di dalam ruku adalah merupakan rukun sholat. Adalah merupakan rukun sholat. Ini jelas ya karena disebutkan di hadis orang yang salah sholatnya. Itu anak ulang beberapa kali itu hadis. Situ ada lagi. Iya. Walaupun di sana ada pendapat dari Abu Hanifah yang menyelisihinya. Kalau Abu Hanifah belum mengatakan ya yang disyariatkan ruku saja, bukan tumanina. Makanya beliau siapa yang ruku saja baru langsung bangkit tanpa tumanina sah salatnya. Abu Hanifah, tapi pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang tidak kuat dalam hal ini. Adalah pendapat yang tidak kuat. Kemudian berikutnya hukum mengangkat tangan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ini kita sudah bahas juga sebelumnya kan. Sekalian dengan hadis dulu waktu takbiratul ihram. Sudah kita bahas. Bahwa mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku dan ketika mau ruku. Itu adalah termasuk tempat yang disunahkan. Ya, itu termasuk tempat yang disunahkan. Kita langsung buka. Bisa antum baca nanti insya Allah di situ. Bisa buka lagi setelahnya. 178. Iya 178. Hukum bangkit dan berdiri lurus dari ruku. Yaitu itidal. Ini juga tadi ada di hadis orang yang salah. Salatnya. Nabi SAW kadang thummarka hatta tatma'inna roki'ah. Kemudian kamu ruku sampai kamu tumaknina di ruku. Thummarfa. Kemudian kamu angkat, bangkit. Hatta ta'tadila qa'ima. Sampai kamu lurus berdiri. Ini masalah sangat jelas. Sangat jelas dari Nabi kita SAW. Hadisnya itu saya ulang lagi. Tentang orang yang salah sholatnya. Tentang orang yang salah sholatnya. Kemudian hukum setelahnya juga di halaman 180. Hukum tumaknina saat itidal. Saat berdiri. Saat apa? Berdiri. Mayoritas mengatakan juga tumaknina saat berdiri ini adalah rukun sholat. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abu Hanifah. Pendapat dari Abu Hanifah dalam masalah ini tidak dipakai. Disebabkan karena menyelisih hadis Nabi SAW. Hadis orang yang salah. Sholatnya kan jelas sekali Nabi SAW. Hatta ta'tadila qa'ima. Sampai kamu lurus apa? Berdiri. Lurus berdiri, berdiri lurus. Tidak boleh turun kecuali setelah apa? Tumaknina. Ini juga sangat jelas. Yang menyelisih jumhur hanyalah Abu Hanifah saja. Hanyalah Abu Hanifah saja. Sampai sini masih ada di situ pembahasan. Itu hukum kembali bersedekap saat bangkit dari ruku. Masih panjang pembahasan ruku insya Allah. Ya, insya Allah kita ambil besok ya. Sekaligus besok berarti kita sudah masuk nanti besok dengan pembahasan berikutnya. Kunut. Karena di pembahasan ruku ini kan ada kunut setelah ruku. Sekaligus Anda selipkan sebelum kita masuk di pembahasan sujud. Di pembahasan sujud. Insya Allah masih ada di pertemuan kita besok. Termasuk di tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan Yusuf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Ustadz, ada orang yang mengatakan bahwa boleh membaca dua rukuk lebih dari 3 kali. Apakah benar? Benar. Kan tidak ada kata. Ada memang hadis. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. Hadis begitu. Itu dia baca ketika Nabi SAW baca ketika ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan. Ketika sujud beliau baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan. Ada angka 3. Cuman angka 3 ini syad, do'ib, jiddah. Palsu dari Nabi. Angka 3 itu. Penyebutan angka 3. Yang benarnya itu tadi yang diriwayat Muslim. Nabi kalau ruku baca Subhana rabbiyal azim sampai situ. Itu yang paling sahih yakin. Kan riwayat Muslim. Kan riwayat Muslim. Bagi orang yang mensahihkan itu angka 3 itu, dia bilang 3, enggak boleh lebih dari itu. Tapi yang benarnya boleh. Kemudian yang kedua Ustadz, ada juga yang mengatakan kalau hanya baca 1 kali itu wajibnya, tapi kalau lebih dari 1 kali itu sunnahnya. Betul. Kan yang wajib 1 kali. Nah. Jazakallah khair. Tentang orang-orang zuhiri Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Maksudnya contoh Ibnu Hazm ada beberapa fatwa-fatwanya itu terkadang menyelisih Ustadz dalil. Bagaimana, apakah kita boleh mengambil sebagian dari apa yang beliau fatwakan? Enggak. Dia enggak menyelisih dalil. Cuman kalau tidak ada dalil dia tidak berpendapat dengan itu dibilang orang Zahiriyah. Apa yang ditunjukkan oleh dalil itu saja yang dia berpendapat. Dia tidak berpendapat dengan mafhum. Dia tidak berpendapat dengan pemahaman. Jadi kalau dia fatwakan menyelisih, berarti tidak sampai dalilnya atau dia doifkan dalilnya. Seperti dia fatwakan halal musik. Zahiriyah. Ya, karena dia doifkan hadis tentang haramnya musik. Masya Allah. Dia doifkan hadis dalam Bukhari. Makanya para ulama tidak terima fatwanya Ibnu Hazm. Tidak terima. Begitu. Dia tidak sampai dalil atau dia doifkan. Berarti dalam masalah akidah sama Ustaz? Iya sama. Akidah kaum muslimin tidak ada menyelisih. Yang menyelisih itu ahli bid'ah saja. Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Murji'ah. Itu menyelisih akidah ahli sunnah. Terus yang selanjutnya Ustaz, tentang Murji'ah Ustaz. Murji'ah ini kan samar Ustaz di kalangan mungkin kita para penuntut ilmu Ustaz. Yang dia itu bergampangan dalam perkara hal iman. Mungkin bisa digambarkan secara luas atau global saja Ustaz tentang mereka ini Ustaz. Karena mereka ini tersebar Ustaz di paling sekarang ini sosial media Ustaz. Bagaimana kita ini tentang orang-orang? Jadi sebenarnya Murji'ah itu bukan hanya masalah iman saja. Banyak masalah. Cuman perbedaan di masalah pengertian iman itu lebih nampak. Karena pengertian iman menurut Murji'ah adalah at-tasdiq. Pembenaran saja. Sementara menurut ahli sunnah adalah at-tasdiqu bil janan. Wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Membenarkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Ya? Makanya sholat itu keimanan. Puasa itu keimanan. Menurut ahli sunnah. Ya kan? Karena juga Allah Subhanahu wa taala takbir sholat itu dengan iman. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan melantarkan keimanan kalian. Ini kan masalah sholat. Tapi Allah bilang iman kalian. Berarti amal dengan anggota badan itu adalah iman. Itu bantahan terhadap Murji'ah. Buah dari kesalahannya itu mereka katakan ahli bid'ah ya masuk dari ahli sunnah. Karena kan yang penting dia beriman. Jadi biar dia melakukan bid'ah maulid, bid'ah tahlilan. Mau dia melakukan bid'ah dan mengajak kepada bid'ah, yang penting dia masih beriman, ahli sunnah. Itu pendapat buah dari Murji'ah. Untuk membahas lebih luasnya di buku akidah.
tentang foto Ustaz. Ini kita dapati beberapa orang-orang bergampangan dengan foto Ustaz. Hmm. Mungkin di luar yang udzur atau semacam darurat kayak misalnya KTP dan semisalnya. Itu bagaimana dengan yang lain Ustaz? Dia untuk gampang sekali dia memfoto orang atau dia sendiri yang memfoto dirinya untuk dia mengatakan ini kenang-kenangan atau semisalnya. Itu bagaimana Ustaz? Ini mohon nasihatnya Ustaz untuk yang seperti ini Ustaz. Jadi orang yang berpendapat akan bolehnya foto, selalu mereka bilang bahwa Syekh Utsaimin boleh. Kan begitu je orang. Syekh Utsaimin bolehkan. Syekh Utsaimin berpendapat bolehnya foto karena menurut beliau foto itu cermin. Seperti cermin. Kan kita berdiri di hadapan cermin, ya kan? Dia keluar seperti yang kita sekarang berada. Dipahamkan? Iya, enggak ada perbuatan manusia. Kita cuma duduk, berdiri, langsung seperti ada begitu. Makanya Syekh Utsaimin bolehkan. Kan ini bukan gambar, bukan perbuatan orang. Paham kan? Makanya Syekh bilang, Syekh Utsaimin bisa antum baca di syarah kitab Tauhid. Kalau ada orang berpendapat dengan bolehnya foto dengan perkataan Syekh Utsaimin, itu di fatwa. Tapi coba baca di pembahasan rincian Syekh Utsaimin di syarah kitab Tauhid, Qaul Mufid. Di pembahasan bab Maja'afil Musawwirin. Apa yang datang tentang orang yang menggambar. Apa yang datang tentang orang yang menggambar. Di sana beliau rinci gambar. Termasuk gambar dengan alat fotografia. Dengan foto. Beliau katakan boleh. Karena dia seperti cermin. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Tidak ada perbuatan kita yang campur di situ. Tidak boleh ditadil. Tidak boleh diubah. Warnanya. Tidak boleh. Kapan ada diubah. Berarti jadi perbuatan manusia. Maka jadi beliau bilang haram. Kalau sudah antum ubah. Nah. Sudah diubah. Jadi beliau bilang memang hanya foto yang bekerja. Tidak ada sama sekali diedit. Itu syaratnya Syekh Utsaimin. Kalau antum tidak percaya. Sebagian orang yang mengatakan Syekh Utsaimin bolehkan. Kadang tidak sampaikan syaratnya Syekh. Karena hawa nafsu sedikit. Ini kan boleh kalau Syekh bilang. Boleh begitu. Nah Syekh Utsaimin merinci. Boleh dibaca. Dilihat di kitab Tauhid. Ada beliau syarah kitab Tauhid. Iya. Boleh antum baca. Supaya tidak bermudahan. Karena beliau punya syarat dan ketentuan untuk membolehkannya. Iya. Karena beliau katakan seperti itu, ini karena akan keluar dari hadis-hadis yang umum. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang menggambar. Ini kan menggambar. Dengan apa? Kalau kita bilang gambar dengan tangan saja, kalau dengan foto tidak. Dari mana kita keluarkan? Nah, Nabi bilang la'anallahul musawwirin. Hadis ini kan umum. Zaman dulu orang gambar dengan tangan, zaman sekarang orang gambar dengan foto. Hadis kan umum. Berlaku dari Nabi sampai hari kiamat. Apapun alatnya. Apapun alatnya. Makanya antum bisa baca di keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Syarah kitab Tauhid. Tapi bukan yang mulakhos. Yang judulnya I'anatul Mustafid. Syarah kitab Tauhid. Di jilid 2. Di pembahasan luas. Di bab Maja'afil Musawwirin. Apa yang datang tentang menggambar. Beliau jelaskan di sana. Tidak ada dalil dari orang yang mengeluarkan foto dengan fotografi itu. Dengan kamera. Kecuali hanya pemikiran-pemikiran filsafat saja. Hanya akal-akalan. Orang yang mengatakan keluar foto. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum bisa tanya orangnya masih hidup. Ya. Itu hanya filsafat saja. Akal-akalan. Akal-akalan. Apa yang mengeluarkan? Kan Nabi bilang. Kullu musawwir finnar. Hadisnya Nabi di kitab Tauhid ada. Kullu musawwir finnar. Semua yang menggambar di neraka. Apa yang mengeluarkan foto dari itu? Dari kata kullu musawwir. Apa yang mengeluarkan foto dari hadis itu? Ditantang oleh Syekh. Coba datangkan. Apa yang mengeluarkan? Nah kata kullu itu umum. Sama dengan kullu bid'atin dolala. Kan sama jawabannya. Semua bid'ah sesat. Apakah antum akan bilang di sana ada bid'ah yang tidak sesat? Kan begitu. Sama juga. Semua gambar adalah di neraka. Semua gambar di neraka.
orang yang berpendapat boleh itu berdalil dengan akal saja. Atau pendapat. Nah ini Nabi. Kita kan diperintahkan untuk ikut Nabi. Bukan ikut fulan, alan. Ya kan? Bukan. Nah, beda lagi dengan video ya. Kalau video gambar yang tidak tetap. Gambar yang tidak tetap. Ya kan? Kan dia bergerak. Dia bergerak. Walaupun orang juga tidak bermudahan kecuali pada perkara yang memang dibutuhkan. Itu bagus juga. Jadi beda gambar, beda video. Beda gambar, beda video. Iya. Ini keras ulama membantah seperti Syekh bin Baz baru punya karangan khusus haramnya gambar. Syekh Mukbil belum punya karangan khusus haramnya gambar. Boleh untuk membaca. Dalil-dalil sangat banyak akan haramnya. Apa yang harus dilakukan ketika lupa tasyahud awal? Sedang kita sudah terlanjur berdiri, apakah harus kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal? Tidak. Kalau kita sudah lurus berdiri, tidak perlu duduk. Lanjut saja nanti sujud sahwi. Sebelum salam 2 kali. Baru salam. Iya, karena tasyahud awal nanti akan datang keterangannya. Dia hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Diganti dengan sujud sahwi. Kecuali masih bungkuk. Masih Allahu Akbar langsung diingat ternyata belum tasyahud awal. Boleh langsung duduk. Kalau masih bungkuk. Tapi kalau sudah di atas, tidak perlu. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, walaupun kita sudah berdiri wajib turun. Karena menambah rakaat. Karena menambah rakaat. Itu Allah alam. Bismillah. Ada titipan pertanyaan ini Ustaz dari kampung. Masya Allah. Kapan dititip? Kemarin waktu pegang HP Ustaz. Kemarin waktu pegang HP. Oh kemarin pegang HP. Begini Ustaz, kan di kampung kami kan mayoritas petani. Nah, di sana sebelum mereka itu memupuk tanamannya, kadang ada di antara mereka yang datang ke beberapa orang untuk meminjam uang. Misalkan dia meminjam 1 juta untuk dipakai memupuk. Tiba-tiba ketika setelah panen, dia itu mengembalikannya 1,5 tanpa ada akad. Mengembalikan uang yang dia pinjam itu 1,5. Terus orang yang meminjamkan ini bertanya, kenapa lebih? Katanya ini dari saya. Kan kalau pinjam juga sama orang lain sama, tetap ku kasih lebih juga. Bagaimana ini hukum uangnya yang lebih Ustaz? Jadi dia cuma kasih pinjam 1 juta nanti kembali 1 juta. Iya Ustaz. Tidak, maksudnya dia kasih pinjam 1 juta itu tempat pinjam bukan rentenir. Bukan Ustaz. Jadi dia memang kasih pinjam 1 kembali 1. Lebih. Tunggu. Jadi dia ini ini pihak yang memberikan pinjaman. Memang dia itu kasih pinjam 1 juta, dia mau kembali 1. Iya Ustaz. Iya. Iya kan? Iya, Ustaz. Terus pada saat dikembalikan ini si peminjam dia kasih lebih. Iya, betul. Begitu. Begitu Ustaz. Jadi dia tidak mau lebih tadinya. Tidak mau lebih. Tapi saat kembalikan dia kasih lebih. Iya. Tidak apa-apa. Boleh, bukan riba. Kecuali dia dari awal ingin lebih. Nah, riba. Bismillah. Dari yang dijelaskan tadi Ustadz bahwa hukum menggambar adalah haram dan pelakunya dilaknat. Maka bagaimana ketika menggambar makhluk hidup dengan kebutuhan ilmu kedokteran zaman sekarang Ustadz? Ilmu kedokteran yang menjelaskan secara rinci. Kan kita bilang tadi itu tanpa masalah, tanpa ada memang kebutuhan. Kalau di ilmu kedokteran dia butuh tahu. Gimana caranya menunjuk ini kepala. Itu namanya dibutuhkan darurat. Sama dengan kata foto KTP nyantum. No, buat SIM. Nggak mau ke foto, cukup SIM saja kasih kah? Haram foto Pak. Nggak bisa, ini namanya dibutuhkan. Paham kan? Itu tadi itu gambar yang tidak dibutuhkan.
Bismillah. Bagaimana Ustaz kita menyikapi kalau kita dapat potongan-potongan Al-Quran yang sudah sobek, terus ada nama Asmaullah di situ Ustaz, atau buku-buku yang biasanya kan ada tulis kayak makalah, ada Bismillahnya, kita dapat di tempat sampah atau di tempat rombengan begitu, bagaimana kita tanggapi Ustaz? Baik, boleh kita ambil dan bakar Pak. Supaya tidak letakkan di sembarang tempat, tidak diinjak, tidak ini, boleh kita ambil dan bakar. Bakar bukan niat menghinakan, tapi mengagungkan, menjaga kalamullah supaya tidak diletakkan di sembarang tempat. Ketika tidak dipakai, boleh kita bakar. Tidak ada. Oh ini terakhir. Karena ini terakhir di sini. Tunggu saudara. Tadi sudah dibahas. Tadi sudah dibahas tentang bacaan-bacaan ruku. Saya mau tanyakan tentang bacaan ruku ini dengan bacaan sujud, walaupun belum dibahas tentang bacaan sujud. Apakah ada ketentuan bahwasanya bacaan ruku dan bacaan sujud itu harus berkesesuaian? Misalnya, kan dia bacaan ruku ini bermacam-macam Ustadz. Misalnya kalau kita baca Subhana Rabbil Azim, maka ketika sujud kita harus baca Subhana Rabbiyal A'la. Kita tidak boleh baca misalnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, seterusnya. Apakah ada ketentuan seperti itu? Tidak ada. Ini kan diajarkan banyak, artinya boleh untuk memilih. Kan ketika pengajarannya banyak, maka boleh dipilih salah satunya. Seperti dulu doa iftitah, diajarkan banyak. Ibnu Umar pilih satu saja. Tidak lakukan yang lain. Boleh dipilih. Nah, tidak ada ketentuan harus, kalau sini harus sini, sini harus sini. Tidak. Itu ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan besok. InsyaAllah di pembahasan sifat salat. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.